Saya bayangkan misalnya akan sangat dramatis kalau di hari Pak Prabowo dilantik, di hari Pak Jokowi berhenti sebagai presiden, kalau belum dilengsarkan sebelum 20 Oktober maksud saya, di hari bersejarah itu Anies juga mendeklarasikan partai politiknya. Kan betul-betul ada event di situ, dan sesuatu yang eventual itu selalu akan diingat sebagai monumen. Jadi Anies pastikan aja bahwa 20 Oktober dia akan deklarasikan sebuah organisasi politik atau sebuah organisasi masyarakat yang punya maksud politis, atau sekaligus mendeklarasikan aja partai politiknya. Kan bikin partai politik cuma didaftarkan di Kemenhukam kan. Diperkirakan partisipasi publiknya akan besar. Jadi partai sehebat apapun ideologinya, ya momentumnya pas, kemudian tokohnya besar, tapi kalau tidak ada public participation itu agak berat. Nah kalau Anies ini public participationnya sudah ada, tinggal mencari momentum yang tepat untuk digelorakan dan diproklamirkan sebagai partai baru. Jadi partisipasi sudah banyak sekali. Seperti misalnya Robi Nur Hadi menyatakan, waduh itu kepengurusan calon Partai Perubahan itu sudah terisi di 34 atau 38 provinsi, ya, serta kabupaten kota. Nah, tetapi persoalannya apakah Anies akan menggunakan mereka yang sudah terekrut ataukah dia akan melakukan rekrutmen baru, kita tidak tahu, kita lihat ya. Nah, untuk sementara sobat RSK saya menyebutkan 4 faktor itu ya. Sekali lagi, momentum, tokoh, ideologi, dan partisipasi. 4 tokoh itu. Ya mungkin orang mengatakan, wah kalau momentum kan memunculkan partisipasi. Belum tentu juga. Momentumnya pas tapi tokohnya kecil, ogah orang. Atau tokohnya biasa-biasa saja. Jadi 4 itu berkelindan ya. Menjadi satu, dan mudah-mudahan memang ini menjadi partai yang bisa diharapkan. Basa-basi nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, di community ya, di RH channel juga ya, sobat RH sekalian. Ini saya live di Keren Cadas channel ya, channel saya satunya. Dan ini saya mau bicara mengenai yang terkait soal Partai Perubahan, whatever the name ya. Yang jelas partai yang rencananya dibesut Anies Baswedan dan saya harapkan dan kawan-kawan. Bukan Anies Baswedan dan anak buahnya ya. Jadi Anies Baswedan dan kawan-kawan. Biar ada rasa egalitarianismenya. Karena kalau ini dikatakan partainya Anies, waduh besok-besok gak bisa diganti sebagaimana partai yang lainnya ya. Jadi dari awal sudah gagal partai ini membangun peradaban demokrasi yang egaliter ya. Jadi sahabat sekalian, yang jelas tentu kita ditantang ya dengan satu pertanyaan. Kalau partai ini didirikan kira-kira bakal laku gak? Bakal menjadi partai besar atau tidak ya. Ini pertanyaan yang menarik yang menurut saya harus dijawab secara objektif di sini ya, di Keren Cadas, di Berani. Jadi berita dan opini terkini ya. Jadi ini memuat pendapat Refli Harun terhadap hal-hal yang memang kita harus tanggapi, tidak hanya faktanya tapi bagaimana opininya. Jadi saudara sekalian, kita tahu bahwa setelah menyatakan tidak
mau terjun di Jawa Barat dan sebelumnya dijegal di DKI, Anies Baswedan kemudian menyampaikan pidatonya. Nah, dalam pidato yang disiarkan di YouTube Anies Baswedan, dia menutupnya dengan pertanyaan yang sering dilontarkan orang, what's next? Ya, apa selanjutnya? Apakah akan bergabung dengan partai lain atau mendirikan semacam ormas atau partai politik? Dia melakukan pertanyaan dengan kalimat retoris, kalau bergabung dengan partai politik, apa ada partai politik yang tidak tersandra? Ya, apa ada partai politik yang tidak tersandra? Tentu kita tahu makna kalimat tersebut. Jangankan untuk bergabung, untuk mencalonkan saja itu nggak berani, intinya begitu ya. Lalu tentu beranjak pada pilihan apakah ormas atau partai politik. Yang jelas Anies Baswedan tidak menunjukkan preferensinya di video YouTube tersebut, tetapi preferensi itu datang dari masyarakat. Masyarakat salah satunya melalui Robi Nur Hadi ya, sesungguhnya ya sudah menginisiasi yang namanya Partai Perubahan, walaupun ormas perubahannya juga ada. Tapi ini kan pengertiannya ormas itu sebagai step ya. Bahkan sudah ada muncul selebaran dan lain sebagainya. Walaupun selebaran tersebut barangkali saya katakan bukan ya, tidak benar ya. Jadi Partai Perubahan, tokoh yang terlibat Anies Baswedan, Sudirman Said, Rocky Gerung, Tom Lembong, Refli Harun, Abraham Samad, Ferry Amsari, Novel Baswedan, Bambang Wijayanto, Akbar Faisal, Laude Basir, Faisal Assegaf, Denny Indrayana, Putra Jaya Husin, Saharin Hamid ya. Jadi mereka ini saya tidak tahu siapa yang membuat ini ya, segera lahir wadah perjuangan baru. Selamatkan demokrasi Indonesia tanpa oligarki. Guru besar, dosen, mahasiswa, kaum milenial, kaum perempuan, Gen Z, profesional muda, buruh, tani, nelayan, ayo rapatkan barisan ya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ini poster yang belum bisa dikatakan benar ya. Mungkin saja beberapa orang ini nanti akan terlibat di dalam proses pembentukan Partai Perubahan, tetapi sekarang belum ada rencana-rencana begini ya. Mungkin soal ini baru digodok tim internal Anies sendiri, belum melibatkan tokoh-tokoh yang disebutkan di sini. Dan juga tokoh yang disebutkan di sini belum tentu juga menyatakan bersedia. Sudirman Said sudah membantah misalnya ya. Entah apa yang terjadi dengan Sudirman Said, Anies Baswedan ini yang jelas sepertinya susah, tidak bisa lagi ditemukan. Why? I don't know exactly. Nah, sahabat sekalian, ya, pertanyaan kita tentu adalah apakah partai ini punya prospek? Apakah partai ini bisa menjadi partai yang besar ya? Saya akan menjawabnya secara objektif seperti saya katakan dengan beberapa indikator. Oke. Indikator pertama tentu momentum ya. Indikator kedua tokoh. Tapi momentum itu jauh lebih penting karena momentum itu yang menentukan apakah kemudian pendirian sebuah partai politik baru itu akan mendapatkan sambutan atau tidak. Nah, kalau bagi saya this is the momentum. Momentumnya sekarang, jangan ditunda. Kenapa? Karena ada persepsi di masyarakat bahwa Anies Baswedan adalah tokoh yang dizalimi. Jangan lupa, masyarakat kita adalah masyarakat yang melodramatik, yang cenderung membela orang-orang yang dizalimi atau orang-orang lemah. Itu silent majority-nya, mayoritas masyarakatnya begitu sesungguhnya. Kalau ada yang katakanlah mau lebih berpihak pada penguasa ya, pada orang yang kuat ya biasanya itu karena vested interest saja, kepentingan-kepentingan saja. Tapi kalau hati nuraninya tidak bisa dibohongi, selalu akan membela masyarakat tokoh yang dianggap dizalimi. Makanya hati-hati menzalimi seorang tokoh. Bukan dia tenggelam, malah namanya tambah naik ya. By the way, mata saya agak berat ya. Jadi saudara sekalian, this is the momentum. Jadi ada persepsi di masyarakat bahwa Anies dizalimi sudah sejak lama. Sejak mau menjadi calon presiden dizalimi.
kemudian ketika pemilihan presiden dizalimi, ketika mau maju sebagai gubernur dizalimi. Nah, dalam posisi yang terzalimi itu masyarakat kita adalah masyarakat yang melodramatik. Nah, karena itu momentum untuk membuat partai politik itu menjadi matang. Terlebih kondisi objektifnya adalah partai-partai yang ada semuanya pragmatis. Semuanya lebih mengutamakan kenyamanan, kekuasaan, dan tentu saja bisnis ya yang ada di balik partai politik tersebut. Itu satu hal, momentum. Dan I will say this is the momentum ya. Nah, yang kedua adalah sobat era sekalian, apa yang ingin saya katakan yang kedua adalah yang kedua terkait dengan tokoh ya. Anies Baswedan adalah tokoh yang besar, tokoh yang namanya besar, tokoh yang media friendly, tokoh yang atraktif, tokoh yang selalu ingin diketahui apa kegiatannya, statementnya, aktivitasnya. Jadi tokoh yang sudah lama moncer, baik ketika dia menjadi Menteri Pendidikan, menjadi Gubernur DKI, apalagi ketika menjadi calon Presiden 2024 walaupun kalah. Jadi dia tokoh yang menarik perhatian publik. Jadi public attraction-nya tuh tinggi, ya. Jadi dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang pernah membuat partai politik, ya, walaupun ada satu dua yang juga kuat seperti SBY misalnya, itu kuat ketika dia juga bisa dikatakan dizalimi juga, dikatakan jenderal cengeng, anak TK dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia membuat partai berhasil, tapi tidak dengan Wiranto dan hanuranya. Tidak terlalu sukses dengan Haritanu dan Perindonya. Tetapi Gerindra sukses besar karena tokohnya besar. Nasdem besar karena tokohnya besar dan ditopang oleh media promosi yang luar biasa serta jalan awal dengan membentuk ormas terlebih dahulu. Termasuk Anies, termasuk pendiri ormas Nasdem. Nah, Anies termasuk tokoh yang kira-kira menarik perhatian publik. Baik publik nasional maupun internasional. Sehingga dari sisi ketokohan, Anies tidak menjadi tokoh yang tanggung sebagaimana misalnya Fahri Hamzah atau Anies Mata membangun partai politik Gelora. Anas Urbaningrum sudah kehilangan momentum ketika dia membangun partai barunya. Sampai lupa saya partai barunya itu apa namanya ya. Nah, kemudian termasuk juga Haritanu misalnya. Jadi Anies tokoh yang relatifly bisa besar ya. Bisa besar, baik dihadang maupun tidak dihadang bisa besar. Karena itu maka punya harapan partai ini akan berhasil ya. Tambah kacau mata saya. Jadi berhasil ya. Oke, nah berikutnya saudara sekalian ya, yang harus kita pahami adalah itu dua ya. Nah yang ketiga, ideologi ya. Partai ini dibentuk dengan ideologi yang mungkin sama nanti, yaitu ideologi perubahan. Apa amanah perubahan? Perubahan itu sesuatu yang sunatullah, yaitu mengubah yang buruk menjadi yang baik. Ya, bagaimana apakah melanjutkan juga? Ya pastilah. Jadi yang namanya change and sustainability itu adalah hukum alam. Jadi kalau kita bicara keberlanjutan saja, ya nggak bisa. Bisa saja kita ubah, ya kan? Intinya perubahan itu adalah yang baik dipertahankan dan bila perlu ditambah baik, ya kan? Yang rusak diperbaiki, yang keliru dibenarkan. Ya, yang jahat dihentikan. Gak mungkin hal-hal yang jahat seperti KKN misalnya. Korupsi dan nepotisme dipertahankan. Jadi itulah makna perubahan ya, tapi tidak cukup perubahan tapi change and continuity. Jadi perubahan dan keberlanjutan itu adalah sunatullah. Tetapi melanjutkan yang jahat itu jahat juga. Jadi kalau kita bicara sesuatu yang buruk ya, yang jahat harus diubah. Tapi sesuatu yang salah ya bisa dibenarkan.
sesuatu yang tidak sempurna disempurnakan sesempurna mungkin. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi ya, itu ukuran ketiga ya. Banyak alasan untuk mengatakan partai ini akan berhasil di masa depan. Nah, jadi saya ulangi, 1 momentum, 2 ketokohan, ketiga kemungkinan ideologi yang sama, ideologi perubahan. Nah, yang keempat adalah ya mungkin masih kaitannya dengan momentum tadi. Faktor partisipasi publik. Ya, diperkirakan partisipasi publiknya akan besar. Jadi partai sehebat apapun ideologinya, ya momentumnya pas, kemudian tokohnya besar, tapi kalau tidak ada public participation itu agak berat. Nah, kalau Anies ini public participationnya sudah ada, tinggal mencari momentum yang tepat untuk digelorakan dan diproklamirkan sebagai partai baru. Jadi partisipasi sudah banyak sekali. Seperti misalnya Robi Nur Hadi menyatakan, waduh itu kepengurusan calon Partai Perubahan itu sudah terisi di 34 atau 38 provinsi ya, serta kabupaten kota. Nah, tetapi persoalannya apakah Anies akan menggunakan mereka yang sudah terrekrut ataukah dia akan melakukan rekrutmen baru, kita tidak tahu, kita lihat ya. Nah, untuk sementara sobat sekalian saya menyebutkan 4 faktor itu ya. Sekali lagi, momentum, tokoh, ideologi, dan partisipasi. 4 tokoh itu. Ya mungkin orang mengatakan, wah kalau momentum kan memunculkan partisipasi. Belum tentu juga. Momentumnya pas tapi tokohnya kecil, ogah orang. Atau tokohnya biasa-biasa saja. Jadi 4 itu berkelindan ya. Menjadi satu dan mudah-mudahan memang ini menjadi partai yang bisa diharapkan. Tapi sekali lagi prosesnya baru di internal Anies Baswedan. Belum ke eksternal. Belum ada nama Refli Harun sebagai pihak yang terlibat dan lain sebagainya, apalagi Rocky Gerung yang kita tahu tidak begitu modelnya ya. Apalagi di antara nama yang disebutkan ada yang masih berstatus sebagai ASN atau tidak boleh terlibat dalam pembentukan partai politik ya. Coba kita bacakan komentar saudara sekalian. Siap berjuang untuk perubahan bersama Abah Anies. Bung Refli kenapa batal debat sama Widuri di podcast Dedi? Bukan batal, dianya yang gak mau ya kan. Sebenarnya Deddy Corbuzier mengundang 2 orang, Kodari dan saya. Tapi rupanya Kodari keberatan karena Kodari dihubungi dahulu. Ya Kodari yang kemudian didahulukan dan untuk itu dikasih tandem yang lain yang dia mau ya. Yang biar dia bisa pukul dengan empuk ya. Nah, tetapi saya kemudian disuruh tampil saat itu juga, tapi saya bilang maksudnya pada hari yang sama, pada jam yang berbeda, tapi saya bilang kita tunggu dulu hasil Pilkada DKI pencalonannya dan setelah itu baru datang ya. Kemudian saya siap mendukung anak saya, saudara saya siap bekerja buat Pak Anies. Alhamdulillah. Semoga Allah memberi kelancaran niat Abah amin. Allahumma amin. Keren cadas Bung Refli, kalau seandainya Partai Perubahan 2029 menang, apakah Pak Anies bisa diusung langsung jadi capres? Ya nanti kita lihat lah ya. Jangan langsung pras ya. Anies ketum, Rafli Harun waketum, bukan Rafli, Refli ya. Rocky Gerung ketua Dewan Pembina, nama partai PIK, Partai Impeachable Kedunguan. Ujung-ujungnya Hari Mulyono ini bapaknya saudara iparnya Jokowi yang meninggal ya. Saya yakin yang sudah punya partai juga pasti banyak yang ikut bareng Partai Anies jika didirikan. Oke. Siap berjuang untuk perubahan. Kemudian saya selaku warga Jakarta selalu mendukung Pak Anies untuk Partai Perubahan. Kemudian lanjut berjuang Pak Anies meski tidak mudah di negeri politik transaksional. Nanti kita akan bahas soal itu ya. Ya, sekali lagi saya punya problem, kayaknya matanya lelah ya karena selalu melihat screen atau ada cahaya lampu ya. Kasturi Cirendang Kuningan Jawa Barat siap gabung Partai Pak Anies Baswedan. Lebih cepat lebih bagus Partai Perubahan. Setuju Pak Anies bikin partai untuk kemaslahatan umat dan NKRI agar
terselamatkan dari Raja Jawa. Terselamatkan maksudnya ya. Terselamatkan. Mantap, saya siap dukung jadi anggota. Masih pakai kata-kata anggota ya. Siap berlayar, mantap. Kami sekampung siap dukung Anies Baswedan. Saya dulu pilih PKS, tapi kalau Pak Anies bikin partai, saya akan pilih partai Pak Anies. Bersatulah orang-orang baik yang tulus mencintai Indonesia, tegakkan keadilan dan kesetaraan. Tinggalkan partai-partai munafik binaan penguasa zalim. Semua oposisi harus bersatu dalam satu partai. Jangan ngoceh-ngoceh di podcast doang. Ya itu nggak bisa ya. Semuanya itu kita kan mau membangun demokrasi ya. Demokrasi itu menghendaki kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian deklarasikan tanggal 20 Oktober. Keren, jangan lama-lama. Abah Anies is still the best. Kami sekampung siap dukung Partai Perubahan, cadas ya. Ya saudara sekalian, itu yang bisa kita share dan masih banyak ya komentarnya, tetapi like I said dan mata perlu istirahat sepertinya. Karena itu saya persembahkan satu lagu yang dinyanyikan ketika Anies ada di Jakarta International Stadium pada tanggal 10 Februari 2024. Pada saat itu kampanye akbar terakhir. Ogi Cerista menyanyikannya, yaitu lagu Pemimpin Adil. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia, yaitu Pemimpin Adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah.
kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.